Baik, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tata cara untuk melakukan pemutakhiran data bagi ASN. Pertama-tama, klik sitara.tapera.go.id di website, kemudian klik Enter. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan atau masuk ke layanan kepesertaan khusus untuk peserta dan layanan kepesertaan bagi pemberi kerja. Bapak dan Ibu sekalian, pilih layanan kepesertaan bagi peserta yang warna orange ini. Kemudian klik masuk. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian klik registrasi akses Anda di sini ya, yang ada di bawah lupa kata sandi. Klik saja. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk melakukan penginputan nomor induk kependudukan atau NIK yang berasal dari KTP elektronik gitu ya. NIK ini tentunya adalah NIK yang tercantum dalam KTP elektronik Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kemudian ketik saja NIK-nya sesuai dengan apa yang tercantum dalam KTP elektronik Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Setelah diklik, kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan apa yang tercantum dalam KTP elektronik Bapak dan Ibu sekalian. Klik saja tanggal lahirnya. Kemudian klik kirim. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk memasukkan alamat email yang masih aktif dan bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Oke. Kemudian masukkan saja alamat emailnya sesuai dengan alamat email yang masih aktif dan bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tentunya di sini adalah alamat email yang tidak bisa diakses oleh orang lain, hanya Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mengakses alamat email tersebut. Kemudian klik saya bukan robot, kirim. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk mengisi kode token ya yang ada di email masuk yang sebelumnya sudah Bapak dan Ibu sekalian inputkan emailnya. Ya, jadi kode token ini adanya di email masuk ya. Email yang mana? Email yang sebelumnya sudah Bapak dan Ibu sekalian inputkan. Nah, kemudian klik inbox pastinya ya di email Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, di sini ada no reply kode verifikasi registrasi akun Sitara, diklik saja. Nah, di situ ada 6 kode unik atau kode token. Kemudian copy saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian paste di inputan kode token. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk membuat kata sandi gitu ya. Kata sandi ini agar dituliskan dengan kombinasi satu huruf besar ya, kemudian sisanya huruf kecil tidak masalah. Kemudian ada karakter unik itu contohnya ada akeong, kemudian underscore, kemudian ada tanda pagar gitu ya. Nah, totalnya itu minimal 8 karakter ya Bapak Ibu sekalian minimalnya. Ini saya berikan contoh, minggu underscore 2025. M-nya di sini huruf besar, kemudian ada karakter unik yaitu underscore, kemudian ada kombinasi angka yaitu 2025. Nah, kemudian klik lagi konfirmasi kata sandi. Nah, ini diinputkan sesuai dengan kata sandi yang ada di atasnya ya. Tidak boleh berbeda, sama persis gitu ya. Kemudian klik kirim. Ya, klik kirim. Nah, kemudian klik kembali ke halaman login. Kemudian Bapak Ibu sekalian klik lagi masuk ya di layanan kepesertaan peserta yang warna kuning, klik masuk. Kemudian masukkan NIK KTP elektronik Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, diklik saja, dipilih saja Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kata sandinya sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu sekalian buat tadi ya.
minggu underscore 2025. Nah, kemudian klik masuk. Oke, klik masuk, tunggu sebentar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk menginput data pribadi ya, data pribadi atau data diri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang pertama, tolong diisi nomor ponselnya terlebih dahulu, diisi sesuai dengan nomor ponsel Bapak dan Ibu sekalian yang masih aktif tentunya ya. Jangan yang tidak aktif. Kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian memiliki rumah, klik memiliki rumah gitu ya. Kepemilikan rumahnya atas nama siapa, misalkan atas nama sendiri gitu ya. Nah, pengisian peminatan rumah ini atau data diri rumah ini sebetulnya dibutuhkan untuk menilai apakah Bapak dan Ibu sekalian di sini berminat untuk pemanfaatan pembiayaan perumahan tapera atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan, Bapak dan Ibu sekalian di sini tidak punya rumah misalkan ya, saya klik tidak punya rumah, kemudian di sini saya klik tidak memiliki tanah ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian di sini klik nih misalkan di sini Bapak dan Ibu sekalian minat pembiayaan taperanya misalkan diklik iya misalkan ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk mengisi minat pembiayaan di mana. Tentunya di sini KPR karena Bapak dan Ibu sekalian tidak punya rumah dan tidak punya tanah. Ya, kemudian klik lagi rencana pembiayaannya mau kapan? Apakah tahun 2026, tahun 2027 atau tahun 2000 sampai dengan tahun 2031. Nah, itu terserah Bapak dan Ibu sekalian. Peminatannya mau dilakukan tahun kapan? Nah, ini sebagai contoh saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini untuk menilai apakah Bapak dan Ibu sekalian minat atau tidak pemanfaatan pembiayaan tapera. Jika tidak, ya sudah klik saja tidak minat pembiayaan tapera. Nah, ini saya berikan contoh, ini sudah punya rumah atas nama sendiri, kemudian minat pembiayaan taperanya saya klik tidak ya. Kemudian setelah diisi semua data diri, klik submit ya, kemudian klik saya mengerti, klik simpan Bapak dan Ibu sekalian. Klik. Nah, data Bapak dan Ibu sekalian berhasil di input gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya melakukan apa yang namanya penginputan rekening gitu ya. Yang pertama, klik informasi kepesertaan, kemudian klik data finansial bank. Nah, kemudian di pojok kanan atas ada tanda pensil, itu diklik saja Bapak dan Ibu sekalian ya. Diklik. Nah, kemudian nama banknya terserah Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya contohkan Bank DKI ya. Jadi ini bebas ya Bapak dan Ibu sekalian ya, boleh bank mana saja, tidak terfokus atau terfokuskan untuk Bank DKI saja tidak, tapi ini bebas bank mana saja. Ini saya contohkan Bank DKI saja nih. Kemudian klik nomor rekeningnya. Tentunya di sini harus nomor rekening Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh nomor rekening orang lain, dan tentunya adalah nomor rekening yang masih aktif tentunya ya. Tinggal diketik saja ini nomor rekeningnya sesuai dengan banknya gitu ya. Oke. Kemudian setelah dimasukkan nomor rekening, klik validasi rekening. Nah, kemudian sudah klik simpan ya. Maka otomatis data rekening sudah berhasil disimpan gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian mau lihat nih berapa saldo tabungan yang selama ini mengendap selama Bapak dan Ibu sekalian menjadi peserta Bertarung PNS, klik informasi tabungan. Nah, di sini ada jumlah simpanan, saldo tabungan, unit penyertaan, NAB, tanggal NAB. Yang Bapak lihat, Bapak dan Ibu sekalian di sini yang harus dilihat adalah saldo tabungannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena saldo tabungan itu mencerminkan saldo Bapak dan Ibu sekalian ketika masih menjadi peserta Bertarung gitu ya. Nah, inilah saldo tabungan Bapak dan Ibu sekalian yang bisa diklaim pada saat Bapak dan Ibu sekalian sudah pensiun. Klik logout saja, maka otomatis pemutahiran data sudah selesai dilakukan. Terima kasih.